sekarang oke, karena uangnya masih kecil. Nanti kalau uangnya udah ber-MM dan satu orang itu nggak kerja, wah gondoknya itu minta ampun. Salah satunya yang kerja setengah mati. Itu terjadi dan selalu terjadi. Nah, jadi sebaiknya orang yang dominan, yang kerjanya lebih banyak dari awal, kira-kira lu kerjanya lebih banyak, kasih dia lebih dikit. Itu satu. Kedua, kalau dua orang share-nya sama, kalau ada apa-apa votingnya susah. Iya kan? Votingnya susah. Jadi kasih 5-1 aja satu. Nah, biar keputusan itu udah pokoknya gue maunya gini, gue yang voting gitu. Ada satu yang bisa bikin keputusan. Itu saran dari saya sih. Dan kita sering terjadi gitu, semuanya sama. Waduh, company udah mulai gede, ini udah mulai deh. Masalah ini yang ini nggak kerja nih. Ke kantor aja nggak pernah, tapi share-nya masih sama kita. Udah enak gitu loh. Kerjanya juga pondok-pondokan, ke kantornya kayaknya gue lihat lu terus gitu di kantor. Gimana gitu. Di sini kalau mereka bikin bisnis plan ya begitu. 4 orang atau 6 orang semuanya bagi 6 gitu ya, gitu porsi. Nah, jadi pada saat kedua founder 1 dan founder 2 itu raise money, contohnya mereka raise 1 juta. Ini contohnya initial capitalnya misalnya 30.000. Si investor baru itu akan mendapatkan 4.300 share yang baru. Jadi contohnya seperti ini, dilusinya itu ini 30%. Jadi gimana cara menghitung dilusi? Penghitungan dilusi itu dilakukan dengan menghitung jumlah share baru yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya pada saat investor baru masuk, itu ada 2 hal yang terjadi. Ada 2 cara dia masuk. Yang pertama itu dia masukin uangnya ke dalam company. Si company issue share baru. Jadi working capital. Satunya lagi dia masuk ke dalam company, dia beli share yang lama, share dari founders. Artinya si founders itu dapat uang liquid, tapi company nggak dapat apa-apa. Kalau dari sisi kita yang IT, kita nggak pernah mau beli share-nya founder. Si founder harus tetap di dalam, di issue share baru sehingga uang itu masuk ke dalam company untuk dilakukan operasional. Nah, jadi dari perhitungan ini kita bisa lihat founders group, the whole group mereka itu dilute sekitar 30%. Nah, itu yang dimaksud dengan dilusi tadi, dilution. Nah, bagaimana cara menghitung post money valuation? Post money valuation itu artinya dengan mengeluarkan uang segini 1 juta, si investor itu mendapatkan 30%, ya kan? Dan uang itu masuk ke dalam company. Artinya valuasi dari company itu sekarang adalah 3,3 juta. Jadi dibagi uang yang masuk dibagi jumlah saham. Jumlah persentasenya dia, itu yang disebut dengan post money valuation. Dan ini artinya pre money valuation-nya adalah 2,33. Karena pre money valuasi adalah post money valuation dikurang dengan jumlah uang yang masuk, which is 1 juta. Dan ini juga artinya kedua orang ini yang pada saat pertama kali memulai usahanya dengan 30.000, value-nya itu sudah naik 77 kali. Jadi ini kurang lebih ini yang disebut dengan cap table sebenarnya, yang seperti ini. Jadi biasanya pada saat setelah kamu dapat term sheet, si investor akan bilang gitu, let's make a cap table, let's do the cap table. Udah mulai, kalian harus bisa kerjain ini. Jadi nanti pertama kita tabelnya pembagiannya begini, begitu investor barunya masuk, dilusnya begini, sahamnya jadi begini, persentasenya segini. Itu valuasinya dari mana? Salah 1 jutanya untuk 30%-nya itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang jual kamar tadi. Ya kira-kira kan. Jadi kamu butuh berapa sih untuk run this business? Dia bilang, saya butuh 1 juta pak. Misalnya kira lebih gitu. Oke, 1 juta ini 1 juta untuk di spend kemana? Oh, saya hire orang, saya beli mesin segala macam. Nah, terus nanti si investornya bakal bilang, oh kalau gitu saya minta 51% deh. Nah, contohnya gitu kan, dia mau majority. Nah, terus terjadi negosiasi sampai akhirnya contohnya di 30%. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga berarti bisnis kamu sebenarnya dihargai 2,33. Karena harga pre-money valuation itu adalah value yang si investor recognize di kamu. Kan pertama kamu value-nya cuma 30.000, terus kamu kerja bikin ini, bikin itu, akhirnya ada value baru. Nah, value baru itu sebenarnya 2,33 juta, itu namanya pre-money. 23 value yang sudah kamu create ditambah dengan hard cash 1 juta, itu artinya menjadi post money 3,3 juta. Value company kamu naik,
Karena value creation kamu di 2,3 ditambahin 1 juta, jadinya value kamu plus cash yang masuk. Jadi makanya namanya post money. Kemudian habis ini kan kita bisa raise money lagi kan di round kedua kan. Nah, pas di round kedua, dari round 1 setelah dapat 1 juta, value apa yang sudah kamu keluarkan? Oh, company-nya berkembang 2 kali lipat. Kalau gitu, di next round valuation, pre-money-nya 2 kali lipat dari post money, 6,6 juta. Nah, habis itu kita raise lagi misalnya 2 juta rupiah masuk, jadi post money-nya 6 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Ngerti nggak sih? Iya. Agak kompleks sih. Nah, tapi kalau tiap hari kerjaan kayak gitu jadinya lebih itu sih. Mau berapa? 1 juta, 30%. Oke, 2,33 ya itunya ya. Itu yang kedua nggak nego lagi ya? Kenapa? Yang kedua sudah tidak nego lagi ya? Harus nego, yang ini Tetap nego lagi? Nego terus. Harus nego terus. Jadi permasalahan yang paling besar itu adalah pada saat the next round menentukan pre-money-nya, apa yang kamu lakukan dengan 1 juta itu menghasilkan value berapa kali lipat dari sekarang. Nah, itu yang selalu jadi titik itunya sih. Yes. Pak, saya pengalaman ketika foundernya itu masuk itu dianggap sebagai santos karena memang kalau misal ada apa yang investor injek. Tapi permasalahannya sebetulnya itu dia beli aset, semacam beli aset itu gimana nih? Ulang benar. Jadi yang foundernya injek itu untuk beli aset tertentu misalnya UK ya. Tapi UK itu kan sebenarnya harus memberikan pengolahan. Nah, tapi dianggap karena terlalu kecil terhadap apa machinery segala macamnya itu dianggap sebagai sangkos. Jadi Sangkos atau nggak dihitung biaya lah. Oh, oke. Jadi dia ngambil langsung. Oke, sorry saya bukan orang finance ya. Oh, iya. Jadi biayanya dianggap nggak dihitung lah. Nah, akhirnya dia minta saham sampai 80-90% Si investornya. itu gimana kalau dan itu terjadi kalau di Indonesia kontrolnya jadi akhirnya besar sekali dia masuk ke Jangan cari investor lain aja. iya Iya, artinya visinya beda kan. Iya. Dan kalau dari sisi, jadi di Indonesia itu ada 2 macam, ada private equity, ada venture capitalist. Cara kerjanya beda loh. Kalau private equity, mereka itu bakal ambil distressed asset, biasanya di take over, diambil majority, habis itu mereka masukin orang manajemennya dia untuk bangun aset itu. Kalau venture capitalist kayak kita nggak pernah mau ngambil majority, kita ambil minority. Nah, jadi itu tergantung dari kebutuhan si founders. Kenapa dia harus kasih si investor ini majority? Itu pertanyaan pertama dulu. Karena dalam setiap negosiasi itu antara uang yang masuk itu harus dibalance dengan power yang diberikan kepada dia. Nah, itu. Satu yang di Indonesia itu kita tidak mengenal namanya intellectual property asset. Kita nggak mengerti di situ. Di negara lain semuanya itu apa yang kita bangun, software segala macam itu bisa di dalam PNL itu di balance-nya muncul itu intellectual property asset, ada angkanya. Di Indonesia itu nggak mengenal itu. Itu salah satu somehow kejelekan kita sih. Accounting treatment-nya nggak terlalu bagus. Padahal itu khusus untuk dunia digital itu penting sekali. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, dalam kasus misalkan foundernya pengen raise kedua kali ya, jadi dia udah punya investor, dia mau raise lagi, tapi nggak ada kesepakatan dengan investornya. Yang sekarang? Yang sekarang. Iya. Nah itu dia umumnya dia bisa nggak nyari investor baru itu dalam term sheet? Bisa. Jadi di tergantung di round pertama ini kontrolnya itu berapa persen contohnya. Jadi misalnya kalau board, jadi kan biasa investor itu minta board seat, dapat 1 misalnya, dia invest 1 juta dia dapat 1 board seat. So si founder kan ada 2, berarti kan 2 lawan 1 kan? Ya udah keluarin circular aja. Kita pas resolusi kalau kita mau raise uang lebih banyak. Nah itu bisa sih. Ya. Ketika menentukan valuasi itu apakah juga misalnya contohnya apakah melihat kompetisi atau market juga, misalnya seperti kayak Traveloka itu, ketika Traveloka muncul itu kan sebenarnya sudah ada yang lebih dulu ya, tiket.com kalau nggak salah semacam itu. Nah itu valuasinya apa melihat kalau di dunia kita itu semuanya nggak ada yang tahu harganya, jadi susah sekali terus terang susah sekali. Tapi biasanya cara memvaluasi company paling gede, paling gampang itu lihat listed company. Jadi bisnis yang sama di negara lain itu kira-kira PE-nya berapa, rasionya. Setelah itu dilihat demografinya, di sana penduduknya berapa, di sini penduduknya berapa, spendingnya berapa, GDP-nya berapa. Dari sana kira-kira dapat ini mungkin make sense-nya segini. Nah itu benchmarking salah satu cara sih. Itu mungkin kenapa Tokopedia dapat banget ya? Iya, 100 juta. Iya. Karena kalau pasarnya di sana. Iya.
Itu salah satu valuasi terbesar di dunia startup seluruh Southeast Asia. Yang mana? Tokopedia. Tokopedia. Dari SoftBank. Jadi kenapa SoftBank invest ke Tokopedia? Itu kan karena SoftBank punya saham di Alibaba dan Alibaba baru IPO, jadi uangnya banyak. Jadi belanja. Makanya hari ini ada deal baru lagi di India. Dia masukin ke India 620 juta. Dia masukin ke namanya Snapdeal. Snapdeal itu kayak Lazada gitu lah, jualan-jualan e-commerce. Terus dia masukin 120 juta ke Olacap itu kayak app untuk panggil taksi gitu loh, kayak Uber gitu. Iya. Jadi ini bisnisnya agak aneh sih. Angkanya kadang-kadang nggak make sense gitu. Terus terang saya sih seneng karena saya investornya kan, uangnya gede. Tapi kayaknya nggak make sense ini. Gimana cara? Di pikiran saya itu gimana cara ngulangnya lagi ya di startup yang lain. Ngikut berita-berita begitu. Iya. Oke. Ngikut juga. Nggak terlalu ya. Ya itu misalnya seperti kenapa Tokopedia berani diinvest 1,2 triliun? Nah, Padahal kenapa? Kalau lihat dia bukan yang terbesar di Indonesia kan, masih ada toko bagus yang jadi OLX atau Berniaga atau yang lebih itu misalnya Zalora misalnya atau Lazada. Ya. Itu, Nanti saya tunjukin. Jadi kan tadi saya bilang founder yang bagus itu adalah founder yang mengerti insight tentang bisnis. Saya ada insight tentang e-commerce. Saya kasih contoh gimana cara membuat insight. Nah, saya bahas khusus untuk itu. Ya. Oke? Ada lagi pertanyaan di Captain? Ya. Kemungkinan nggak kalau misalnya di founding stage itu investornya foundernya cuma ngasih 500.000, tapi begitu di round 1 investor masuk kasihnya 1 juta. Mungkin banget. Ininya 30.000. Iya, ini kan tuh ya. Income-nya. Iya. 30.000. Gimana? Di sini mereka teman-teman ini kebingungan. Kalau ada investasi 10M, Iya. saya cuma punya uang 100 juta, mungkin nggak Pak? Mungkin aja. cari saya lakukan itu setiap kali. Ya, tapi kenapa? Karena begini. Jadi sebenarnya pada saat investor masukin 1 juta, dia itu kan harapannya baliknya banyak. Jadi yang harus kalian presentasikan ke investor itu the big things itu tadi loh. Lu masukin gua 1 juta, ini company bakal jadi 100 juta, lu baliknya itu 100 kali lipat loh. Nah, itu teknik itu yang harus di master sebenarnya. Dan ada satu pepatah mengatakan kalau mulai usaha jangan pakai uang sendiri. Pernah dengar nggak itu? Ya di sini mereka bikin bisnis plan-nya pakai uang sendiri. Nggak boleh. 10 miliar, 6M-nya dari kami masing-masing, Iya. 4M-nya dari pihak lain. Iya. Nanti teman-teman akan bikin begitu tuh. Seharusnya kalau mau buka usaha jangan pakai uang sendiri. Uang sendiri itu uang kita gitu loh, jangan pakai. Pakai uang orang lain. Iya, itu ada harganya soalnya. Nah ini biasanya proses negosiasi, balik lagi yang tadi ya, pada saat negosiasi apa sih sebenarnya di dalam pikirannya investor, apa di dalam pikirannya startup biasanya. Jadi biasanya si investor itu pengen mitigate risk, dia minta board seat, dia minta protective provision, dia minta liquidation preference, itu intinya dia nggak mau terlalu risky. Tapi in the same time, si startup itu pasti pengen power, dia nggak mau kasih board seat karena nanti kalau di veto ada macam-macam protective provision, dia dikontrol segala macam. Jadi ini harus define balancing. Negosiasinya biasa seperti itu. Kemudian si investor biasa pengen maximize return, gue masukin 1 juta, gue pengen 100 kali lipat. Si startup bilang, lu masukin 1 juta, gue pengen di belakang 1 juta lu ini ada apa lagi? Network, mentorship, segala macam gitu kan. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah sebaiknya si founder itu selalu fokus apa sih yang terbaik dari company. Kadang-kadang ada gunanya juga dia let go powernya, biarin investor yang berkuasa, tapi in the same time company-nya move forward ke next level. Itu jauh lebih penting daripada nego-nego berkepanjangan. Karena ada opportunity cost. Semakin panjang proses negotiation, kalau industri kamu itu tidak highly kompetitif nggak apa-apa. Tapi kalau kompetitor kamu itu agresif dan cepat, wah kamu udah kehilangan waktu kan. Karena uang itu kan ada value-nya, begitu uang itu kamu bisa deploy, bikin marketing, hire orang segala macam, itu value company kan langsung naik. Oke, itu tentang fundraising. Ada pertanyaan nggak? Proses fundraising, apa yang di dalam mindsetnya investor, term sheet, cap table, dilusi, kira-kira seperti itu. Yuk, Untuk silakan. expenditure itu biasanya average berapa yang fund yang biasa jadi Kita biasa invest kita 100.000 sampai 500.000 US.